berjudul Dosa Hilang Kuasanya. Diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini sebuah prinsip pengertian yang luar biasa yang patut kita mengerti. Nah, kehidupan kekristenan itu bukan hanya tentang sebuah pengampunan saja, tetapi juga tentang sebuah transformasi. Nah, Paulus menyatakan dalam Roma 6 ini bahwa ketika kita bersatu dengan Kristus, kita mati bersama dengan Dia. Ini bukan hanya sebuah simbolis, tetapi ini berbicara tentang kematian rohani yang nyata terhadap kekuasaan dosa dalam hidup kita. Ketika Kristus mati, Dia menanggung beban dan hukuman dosa kita. Namun ketika Dia bangkit kembali, Dia mematahkan kuasa dosa. Melalui iman, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Ini berarti diri lama kita, natur kita yang dikuasai dosa, telah disalibkan. Nah, kita mati terhadap dosa bukan dalam arti bahwa kita tidak akan mampu berbuat dosa lagi, tetapi bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Nah, Roma 6 ayat 12 mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Luar biasa kan? Nah, ayat ini menyiratkan bahwa kita sekarang memiliki kuasa melalui Kristus dan oleh Roh Kudus untuk mengatakan tidak kepada dosa dan ya kepada kebenaran. Paulus membahas kesalahpahaman tentang kasih karunia, bahwa jika kasih karunia itu berlimpah dalam dosa, ya makin diberikan kasih karunia dalam dosa, itu banyak yang berpendapat bahwa kita bisa berbuat dosa terus karena pengampunan sudah diberikan. Nah, tanggapan daripada Paulus ini jelas, sama sekali tidak. Logikanya sederhana. Bagaimana kita bisa hidup dalam dosa ketika kita telah mati terhadapnya? Itu loh. Jadi harus dimengerti dengan benar. Kemudian Roma 6 ayat 11 mengatakan begini. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa tidak berarti kita tidak akan pernah berdosa lagi. Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan pernah berdosa. Ia mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Apa itu? Dosa tidak lagi mendefinisikan kita. Dosa tidak lagi mengendalikan kita dan tidak lagi bisa memperbudak kita loh. Nah, kita berarti memiliki sebuah identitas baru kan di dalam Tuhan sebagai anaknya, bukan sebagai budak dosa. Nah, ironisnya ketika ada di antara kita yang jatuh ke dalam dosa, perhatikan ini, kita akan dihakimi justru sesama orang percaya. Penghakiman yang berujung di sebuah stigma yang akan melekat dengan kita di hadapan mereka. Sedihnya, dosa masa lalu kita akan selalu melekat menjadi stigma di hadapan justru kebanyakan orang-orang percaya juga. Padahal Tuhan tidak pernah melihat atau menilai kita dengan label atau identitas kita dari dosa masa lalu kita. Karena sudah mati dosa lalunya, ya. Sudah dihapus bahkan dosa-dosanya. Sebelum keselamatan, dosa menguasai kita seperti tuan atas budak. Namun di dalam Kristus, hubungan lama itu telah diputus. Itu berarti kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Ketika Paulus mengatakan kita mati bagi dosa, yang ia maksud adalah bahwa dosa telah kehilangan otoritas atas hidup kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kekuasaan dosa dipatahkan. Nah, perhatikan ini. Bayangkan kita bekerja untuk bos yang kejam, yang menuntut kita bekerja tanpa istirahat. Nah, suatu hari kita dipekerjakan oleh bos yang baru, yang memperlakukan kita dengan baik, membayar dengan baik, kemudian mengasihi kita. Ya, kemudian kita diberikan kasih sayangnya. Apakah kita masih mau menerima perintah dari bos yang lama? Tentunya tidak kan? Itu sebabnya jangan lagi mau diperbudak sama dosa, jangan lagi mau diperbudak sama iblis. Jangan lagi mau dituduh tentang apapun yang menjadi dosa lalu kita. Ya, ingat hari ini kita sudah punya identitas yang baru, dan ingat hari ini kita sudah dimenangkan atas kuasa dosa, dan ingat hari ini kita sudah dimerdekakan, dan yang kita terima hari ini adalah kita diberikan kemerdekaan sama Tuhan, bahwa dosa sudah hilang kuasanya atas kehidupan kita. Yuk hidup di dalam kemerdekaan.